Nah, ibu-ibu, kita balik lagi di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Aku lagi memetik daun katuk. Jadi ini daun katuk nanti mau kita buat jadi bakwan. Chef, tadi aku keenakan ngobrol sama teman-teman ini jadi sampai lupa sebenarnya bahan-bahan ini apa aja sih selain daun katuk? Daun katuk untuk bakwan, itu bakwan kita pakai jagung. Jagung manis jagung ya? Manis, terus kita pakai udang. Udang? Iya, udang. Karena pakai udang. Oke. Terus pakai bawang bombay. Bawang bombay, terus? Iya. Udah itu aja, simple. Ini tomat enggak? Tomat itu untuk sup. Gula garam? Gula garam pasti. Ini apa? Itu lada. Lada pakai juga? Pakai juga. Pakai juga, oke. Berarti sebenarnya standar ya, seperti bakwan biasa ya. Kalau Standar. supnya apa ini, Kalau Chef? supnya yang pasti daging. Daging, kacang merah, tomat. Cara memilih kacang merah tuh ada ininya nggak sih? Nah, itu kacang merah kalau bisa yang fresh. Kacang merah yang fresh, terus kalau Kelihatan dari warnanya gitu, Chef? enggak, kalau kita ke pasar kita pasti makanya kita harus sering ke pasar untuk nyari yang fresh. Gitu. Aku kalau pagi syuting. Itu fresh apa enggak? Nah itu, ini fresh atau enggak? Ini fresh. Soalnya kalau kita pakai yang kering itu kalau direbus jadi hitam airnya. Itu nggak bagus. Gitu. Kalau fresh direbus nggak ini. Oh gitu ya, oke, Ya. berarti bisa nanti terlihat dari warnanya ketika Dari sudah mulai warnanya. direbus ya. Oke. Berarti kita akan biarkan chef untuk lanjut memasak. Itu juga supnya sudah mulai agak sedikit empuk ya. Karena kan kalau misalnya ngerebus sup itu wortel atau yang keras-keras dimasukin duluan ya Iya. chef ya, biar mereka nanti lebih lembut. Apalagi untuk ibu menyusui, untuk anak-anak juga harus yang nanti enak banget dimakannya. Oke, kita ngobrol lagi. Aku sebelumnya mau minta maaf. Namanya Alfi ya? Iya. Salah mulu deh tadi, Ulfa. Udah biasa, Nggak kok, apa-apa. apa-apa. Udah biasa. Kamu ganti aja namamu. Jangan ya, udah bagus Alfi. Alfi Nama pasti itu berkakak. suka selfie. Nanti kita habis ini selfie ya. Iya, Oke. Kita lanjut lagi. Aku sangat tertarik dengan apa yang udah kalian perbuat. Maksudnya gini, apa sih yang mendukung kalian gitu loh untuk concern sama terutama ASI ya, untuk ibu-ibu yang mau memberikan ASI untuk anaknya. Karena kan biasanya anak pemuda tuh cenderung bukan nggak peduli sih, tapi ada banyak banget gitu yang kayaknya banyak banget ya acaranya. Sibuk. Sibuk. Sibukan. Kalau nggak sibuk juga sibuk sama gadgetnya ya kan, gitu, sibuk sosial media nggak tentu Betul kesana banget, kemari. Nah itu gimana? Apa sih yang mendukung kalian? Kenapa sih sampai tergerak gitu loh hatinya? Ya. Gimana? Kalau bagi saya sih karena kayaknya anak-anak sekarang itu kebanyakan banyak gizi buruk ya. Gizi buruk tuh kayaknya semakin lama semakin tinggi persentasenya. Selain itu kayaknya ibu-ibu muda sekarang bawaannya malas untuk menyusui, banyak alasan. benar betul. Padahal sebenarnya tuh ada ASI itu sebenarnya bisa keluar dengan caranya sendiri gitu. Kalaupun emang nggak bisa keluar, ada cara memijatnya, Iya, dengan betul. cara asupan makanan pun juga sebenarnya bisa. Iya, orang dipijat suaminya aja itu bisa keluar loh. Jadi ada yang namanya hormon oksitoksin. Nah, itulah hormon yang bisa membuat ASI jadi produksinya jadi luar biasa. Gila, aku pinter banget kan, soalnya aku bawain Betul acara banget, Kinanti, jadi aku pinter banget karena aku berhubungannya sama dokter-dokter yang luar biasa. Sombong ya. Oke, nggak apa-apa sombong. Nah, kalian ini tahu itu semua dari mana? Maksudnya gini, pasti ada seseorang yang sangat berkompeten untuk memberitahu kalian. Apakah kalian secara rutin ngobrol sama dokter atau bagaimana? Kalau untuk seputar ASI-nya itu kan juga di kuliah sempat belajar juga Kamu kuliah di mana sih dulunya? di UPN Veteran. Itu Kamu di mana, Vi? jurusan Aku kesehatan. baru lulus kemarin di 3 farmasi di Akademi Farmasi. Oh, berarti ini IKIFA. umurnya masih 20-an gitu Iya, ya? 20-an, masih Oke. lucu-lucunya gitu kan? Cibi-cabinya gitu ya. Dulu juga aku lucu 20 tahun yang lalu. Oh iya. Oke. Masih cantik kok, Kak. Oh, makasih. Tapi jangan megang pisaunya, jangan gitu. iya, jadi Oke, kayak gitu. jadi kalian ngobrol sama dokter-dokter juga? Salah satunya itu kan ada Dokter Utami Rusli yang Oh, itu sahabat aku banget. Oh iya. Nah dia tuh mendukung kita Iya, banget iya, adanya iya. Oh, kita. gitu. Jadi Oke, katanya oke. tuh a dream come true untuk mewujudkan pemuda yang mendukung ASI gitu. Makanya dia tuh sangat ini banget Concern respect banget, respect sama kalian. sama kita. Oke, Jadi dia tapi setiap apa? Setiap acara dia selalu mendukung. Selalu ada gitu. Oke. gitu. Nah, itu bentuk dukungan dari personal mungkin ya. Tapi Iya. ada nggak sih pihak-pihak yang secara concern selama ini kalian sudah dapat dukungan dari pihak mana aja? Dari kementerian mungkin atau dari mana? Oh iya itu salah satunya. Salah satunya, Kementerian Terus juga, Kesehatan RI ya. ada Terus? organisasi AIMI juga. Salah satunya juga itu Ibu Faradiba Tenri Lembang. Itu. Selain itu juga ada dokter Wiyarni yang Pambudi. dari organisasi Dokter senior Selasi, ya. sentra laktasi. Anaknya Ada juga masuk ke anggota kita. dan itu masih SMA.
Wow. Tapi semangatnya sangat Semangatnya luar tinggi biasa. sekali. Perempuan. Wah, luar biasa, dia pasti bakal kasih asinya luar biasa karena Alhamdulillah. tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada ibu yang tidak bisa memberi asi ya. Iya. Setuju Betul ya? banget, Kak. Setuju. Betul Oke, banget, Kak. ini luar biasa. Mereka ini masih di awal 20-an, lalu juga bahkan ada anggota yang masih SMA tapi sudah concern Berpartisipasi. akan asi berpartisipasi untuk asi, padahal bisa dibilang mereka masih mungkin jauh ya, masih mau karir dulu, belajar dulu, sekolah dulu benar. untuk menikah lalu kemudian punya anak dan menyusui, mungkin masih jauh. Tapi justru kalau dipupuk dari awal, nah itu kalianlah Iya, orang-orang yang akan Siapa menjadi nih, Kak? pahlawan asi. Wih, luar biasa ya. Proklamasi. Oke. Proklamasi, Oke. kan? Proklamasi bener ya. Untuk Yuk, memproklamirkan ASI. memproklamirkan asi jadi proklamasi. Iya. Pas banget sih. Pro dukung ASI, Pro dukung promosi, ASI. proteksi, dan Pro dukung produk ASI. ASI. Aku ikutan dong, boleh nggak? Tapi nanti aku jadi anggota paling tua. Prok. Oke. Nah, chef nih sepertinya sudah mulai nih. Wah. Ya, dia udah mulai ke adonan yang tadi kan ada wortel, terus juga jagung, ada jagung, daun ada katuk daun pasti. katuk, bawang bombay, Bawang bombay. dimasukin telur. Dimasukin telur. Telurnya Sama- kuning sama putihnya semua, chef. Iya. Berapa butir tadi, chef? Satu aja. Satu aja. Kasih garam juga. Kasih garam. Garamnya kasih nggak boleh banyak-banyak dong, chef, ya kan? Nanti kita darah tinggi. Ini apa? Tepung Tepung apa? terigu. Tepung terigu aja. Iya. Aku suka bikin pakai tepung beras tuh, boleh nggak sih? Agak keras nggak? Malah gurih sih kayaknya. Malah gurih, nggak boleh ya? apa-apa, Nggak apa-apa boleh ya? aja. Boleh aja ya. Ini ntar untuk porsi berapa orang, chef? Wah, Aku takut kehabisan. ini bisa jadi 8. 8. Oke, Iya. kita semua kebagian, kamu boleh bawa pulang ya. Buat temen-temen proklamasi nanti bagi-bagi. Oke. Kita menunggu sampai nanti masakannya jadi ya, untuk kita nanti semua bisa nikmatin juga. Ibu-ibu sekali lagi jangan lupa nanti menunya diapalin ya supaya bisa masak di rumah. Kita break dulu ya, nanti kita balik lagi. Udah selesai itu ya potongannya ya. Nanti kita bantuin chef lagi. Nanti kita akan kembali lagi tetap bikin nanti. Saya Ibu dan Wahad. Surprise, aku punya es batu yang nggak bisa aku blender. Jadi kita punya kejutan kalau nanti Chef Ari nggak cuman bikin bakwan sama sup aja, tapi juga es kacang merah ya. Itu sudah ada. Kok pakai puding sih, Chef? Itu untuk biar kita nggak blenger aja makan kacang. Oh gitu ya. Oke, ditambahin ya. Ini benar nih, potongannya tipis-tipis begini ya. Jadi Kecil-kecil pudingnya udah aja, kita buat kotak. agar-agar biasa kan ini, Chef? Mm-mm, Yang biasa di aja. kemasan itu Iya. ya. Oke. Terus juga Dipotong ada kacang dadu merah. pokoknya. Itu apa? Gula ya? Itu gula ini simple sirup. Terus sebelahnya gula merah. Oke, aja. nanti kita bahas itu karena kita kan masih mau goreng bakwan dulu ya. Ya. Chef, ini kalau misalnya bikin bakwan itu sebaiknya apinya atau minyak gorengnya tuh sebanyak apa sih? Jangan terlalu banyak. Uh-uh. Maksudnya ya sedang Asal aja. kerendam aja ya? Asal kerendam. Itu bisa bolak-balik. Apinya juga kecil aja ya? Apinya kecil. Soalnya beda, kita kan nggak goreng french fries. Kita gorengnya Kalau goreng french fries mungkin memang agak ini ya? Iya. Oke, nah ini udangnya kok nggak dimasukin di situ sekalian sih, Chef? Nah itu dia. Karena saya biasa di restoran atau di hotel, udang itu biasanya buat garnish. Oh, Taruh di atas. jadi nggak dicampurin? Nggak dicampurin. Bukan kayak biasanya bakwan itu dimasukin di atasnya gitu ya? Iya, beda. Jadi kadang-kadang kita suka beli bakwan udang, bakwannya segede gini, udangnya satu. Iya. Kadang-kadang setengah udangnya. Nggak, kalau kita campurin nggak rata kan? Nggak rata Nah, ya, betul. Jadi nanti aja di akhir ya. Nanti aja. Oke deh, baiklah. Ini udah mau jadi. Teman-teman aku lagi bikin ini. Nanti dimasukin ke sini ya, Nak? Oke. Ini apa tadi? Ini ya, gula merah. Gula merah itu. Ada sendok kan? Ini? Ada sendok. Oh ya, nanti aja. Aku lagi mau biarin aja dulu mereka masak. Oke, aku ngobrol lagi sama kalian nih. Kalian kan katanya peduli ASI. Tahu dong nutrisi untuk ibu yang menyusui itu apa aja? Coba aku tes. Sebenarnya sih organisasi kami ini sekaligus membuat anak muda sembari belajar. Iya Kalau dong. untuk saat ini sih yang kami tahu ya seperti omega 3, protein, kalsium gitu. Apalagi aja bisa nambahin? Ya, vitamin-vitamin yang diperlukan oleh ibu dan bayi kayak Betul. sayur-sayuran. Yang otomatis salah satunya itu sayur katuk itu untuk memperlancar ASI. Iya, jadi yang penting itu adalah yang makanan yang banyak mengandung kalsium untuk pertumbuhan tulang dan juga Yes. yang mengandung zat besi. Oh, Iya ya, kan? zat besi. Jadi kalian juga dapat pengetahuan itu ya. Iya. Atau ketika lagi ada mungkin seminar-seminar kayak gitu, kalian hadir dan mungkin mencuri dengar juga ya. benar Oke, luar biasa.
berarti kalian ini adalah generasi yang jauh lebih siap untuk menyongsong ASI Semoga, itu sendiri ya. Bagaimana orang ibu memberikan ASI. Oke, aduh aku nggak sabar deh pengen sebenarnya pengen ketemu teman-teman kalian yang lebih banyak lagi. Iya, itu Tapi memang udah dari luar kota juga banyak. Iya, kebetulan ada salah satu anggota kita dari Cirebon, dia namanya Yunida, dan dia sudah menyusui tapi masih pemuda lah bisa dibilang. Maksudnya menikahnya mungkin dalam usia yang masih muda, udah punya muda, anak lalu udah menyusui. punya anak, lalu dia interest ingin ikut, jadi untuk gabung bersama kita, untuk terus mempromosikan, mendukung ASI untuk pada pemuda-pemuda gitu. Dia ingin ikut partisipasi juga, walaupun dia juga udah jadi ibu statusnya, tapi tetap pemuda remaja. Remaja bagus dong ya. Berarti kalau misalnya dia perwakilan dari Cirebon, nanti kalau kalian ada event atau apapun yang bisa. berhubungan dengan ASI, dia bisa jadi representatif di sana. Terus kalian udah punya rencana apa lagi nih untuk kedepannya? Ada event apa? Punya ide sendiri atau masih menerima event dari luar? Event waktu di pertemuan 17 Agustus kemarin itu kita udah membuat ya dari satu orang itu ide-ide apa gitu, sih yang mau dikumpulin idenya. Terus Oke. banyak ya ide-ide kita ya. Ada 11 orang jadi idenya banyak. Salah satunya itu yang Apa? kayak acara-acara Car Free Day gitu, kita lari bersama, nanti kita bikin acara tweet di Twitter, Facebook, Maksudnya untuk ngajak pemuda untuk olahraga aja, lari-lari bersama tapi diselingin dengan Sosialisasi untuk ASI. Iya. Wow, oke. Nah, ini dia nih. Ini foto kalian bukan? Oh iya. Iya, Itu ada kamu nggak, Alfi? Ada kamu, Eza? Nah itu pertemuan pertama Kapan kita ini? waktu apa Di itu Grand ya? Indonesia. Di Grand Indonesia. Oh, Kita meeting ya? untuk tanggal meeting 17 pertama. itu ya? Untuk pekan Jadi siswi dunia kemarin. namanya anak muda ya sukanya ke mall, nongkrong-nongkrongnya. Oke. Jadinya kita ya buat acara buat kumpul-kumpulnya ya Ya di mall aja, di sambil kafe. kongko-kongko gitu. biar nggak bosan nggak atau biar nggak bosan. kaku suasananya. Iya. Kadang kalau meetingnya di kantor suka jadi terlalu formal jenuh ya, gitu. jenuh dengan ngumpul-ngumpul kayak gitu, tetap dengan jiwa mudanya tapi ada ide-ide yang Ada ide-ide, tersalurkan ya. iya. Kongko kumpul tapi bermanfaat. Bermanfaat, ya ampun. Bener Keren banget. banget sih mereka ini, Chef. Kreatif ya. Oke, kalian lanjutin dulu motongnya. Aku mau lihat karena chef udah masukin 3 buah Udang. tiga Bakwan udang. ya 3 bakwan udah dimasukin. Pemirsa, ibu-ibu tahu nggak sih kalau udang itu merupakan sumber protein, mineral dan omega 3 yang sangat baik bagi ibu dan anak. Bener ya, chef ya? Ya. Selain itu udang, ada juga binatang laut lainnya atau juga ada hewan yang namanya ikan yang merupakan sumber protein dan juga mineral yang sama baiknya. Ikan juga kaya asam lemak omega 3 dan diperlukan untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi. Nah, jadi ini nanti juga kalian bisa bantu ya, sebarin juga ke semuanya kalau makan ikan, makan udang itu bagus banget. Ada tomat juga bagus ya kan. Jadi tomat itu katanya nih dapat digolongkan sebagai sumber vitamin C. Nih aku punya tomatnya yang sangat baik ya. Jadi katanya karena 100 gram tomat memenuhi 20% atau lebih dari kebutuhan vitamin C sehari. Jadi kalau mengkonsumsi tomat itu kandungan vitamin C-nya bagus banget ya. Terus juga pokoknya banyak deh, pokoknya banyak. Jadi yang kita masak semua di sini mengandung nutrisi dan juga gizi yang tinggi ya. Gizi yang tinggi ya. Ini chef lagi ngapain sih? Lagi motong apa sih, chef? Ini saya bikin garnish. Oh, garnish. Kalau garnish mah ini harus sekolah ya. Nggak apa-apa, kita belajar juga di sini. Ya, jadi ibu-ibu bisa lihat di sini. Nah, dari tadi kita ngomongin daun katuk. Sebenarnya daun katuk ini apa ya? Kan pasti teman-teman dari proklamasi juga tahu. Daun katuk ini selain seger rasanya hampir mirip bayam ya, chef ya. Dan Hampir cara mirip pengolahannya juga kurang lebih sama. Tapi kalau katanya daun bayam itu nggak boleh diangetin ya, chef. Benar nggak sih? Nggak boleh. Kalau ini daun katuk Daun katuk sama pada dasarnya daun-daun jangan kenapa sih? diangetin. Kenapa sih dah? Apa? Kenapa sih? Ya Chef? karena nanti teksturnya berubah, rasa juga pasti berubah. Dan mungkin kandungannya gizinya dalamnya juga udah hilang berubah. ya tuh. Jangan suka diangetin. Kadang-kadang kan ibu-ibu masaknya cuma sekali terus diangetin udah gitu. Jadi biar efektif, efisien, langsung masak sekaligus untuk banyak. Tapi kalau punya waktu lebih boleh loh ya, sebaiknya jangan diangetin. Dan ini mau kasih tahu kalau daun katuk mengandung protein dan juga serat kasar kayak vitamin K serta provitamin A atau beta karotin, B dan C dan mineral yang kandungannya adalah kalsium, besi, kalium, fosfor dan magnesium. Nih, semua terkandung di dalam daun katuk ini. Untuk ibu menyusui juga boleh ya. Oke, kita break dulu ya. Kita nanti balik lagi, kita masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari proklamasi dan juga mencicipi makanan dari Chef Adi. Kita akan segera kembali.